Selamat malam semuanya, masih bersama di PGG Podcast Gus Durian Grobogan. Masih bersama saya kali ini ya Bung Umar ya. Di sini kita bisa saksikan di samping saya ada Bung Ari. Nah, ini Bung Ari tamu dari jauh ya. Dari kemarin pagi itu sudah ada di Wisma Gus Durian Grobogan. Nah, di sini nanti kita akan bertanya, ngobrol bareng mengenai masa lalu sebelum Mas Ari ya masuk ke dalam komunitas Gus Durian. Itu ya, nanti kita saksikan bersama-sama. Tetap pantau terus channel kita PGG Podcast Gus Durian Grobogan. Oke, selamat malam Mas Ari. Selamat malam Mas Umar. Nah, ini baik. Untuk Mas Ari sendiri tadi sampai di Wisma kemarin jam berapa? Jam 5 subuh. Oh, jam 5 subuh ya. Naik apa Mas Ari sampai di Wisma Gus Durian Grobogan ini? Naik bus. Naik bus. Naik bus. Nah, sebelum itu Mas Ari ya, mungkin bisa ini Mas Ari memperkenalkan diri. Mas Ari ini dulu sebelum masuk di komunitas Gus Durian ya, itu kesibukannya apa, terus perjalanannya gimana Mas Ari? Ya, perkenalkan, nama saya Ari Putra Setiawan dari Sumatera. Dari sini datang ke forum Gus Durian Grobogan untuk menyampaikan masa lalu sebelum masuk di Gus Durian ini. Saya pertama bisa sampai sini untuk mengenal teman-teman Gus Durian ya mungkin ya? Iya. Ya, bisa mengenal teman-teman Gus Durian, gimana ceritanya itu? Waktu turun di terminal, saya dijemput sama sahabat maupun siapa kawan Gus Durian, diajak di forum Gus Durian, dikenalin satu dengan lainnya. Oke, jadi gini Mas Ari, nanti kita bisa sharing ya, antara pengalaman jenengan juga pengalaman saya terhadap teman-teman yang menyaksikan di PGG Podcast Gus Durian Grobogan. Nah, di sini coba Mas Ari menceritakan bagaimana sih Mas Ari ini hidup di dalam lingkungan keluarga dulu, ketika masa kecilnya, kemudian dididik seperti apa di lingkungan keluarga, sampai katanya Mas Ari pernah apa ya tidak pulang beberapa lamanya dari rumah, merantau ataupun kemana sampai bisa bertemu teman-teman Gus Durian. Mungkin Mas Ari bisa cerita, silakan. Makasih Mas Muhammad. Saya dari awal kecil, dari SD itu saya udah berprestasi dalam segi olahraga voli. Saya meneruskan ke SMP juga dapat piagam. Terakhir di SMA, terus saya lulus SMA merantau Mas ke luar Jawa. Dari itu saya belajar di sana bagaimana dunia perantauan jauh dari keluarga dan kerja di sana hidup mandiri. Dari itu buat teman-teman jangan sekali-kali meragukan orang merantau jauh dari orang tua itu sulit. Nah, ini Mas Ari yang menarik ini saya bisa tangkap. Jenengan lulus SMA langsung merantau ke luar Jawa. Yeah. Nah, apa yang menyebabkan Anda kok harus merantau ke luar Jawa dan mungkin langsung kerja jauh? Kenapa nggak dekat, atau mungkin bagaimana, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu? Nah, itu perlu mungkin daripada ya Mas, karena dari segi ekonomi saya, mohon maaf nih ya, dari segi ekonomi keluarga kurang mampu. Saya tidak mengandalkan ekonomi keluarga, saya merantau, mau hidup mandiri dengan
upaya kerja saya sendiri buat beli apa, HP maupun motor, itu dari keringat saya sendiri. Dari itu saya mengenal dunia luar sama dunia dalam. Kalau dunia luar itu di luar Jawa Tengah. Ya. Kalau di dunia dalam itu di dalam Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi perbedaan itu, Mas. Untuk ini Mas, untuk ayah atau ibu atau keluarga atau kakak mungkin ya, itu kesibukannya atau pekerjaannya apa Mas? Kok sampai katakanlah jenengan harus di masa muda sudah merantau? Itu. Saya umur 15, SMP kelas 1. Saya itu ditinggal ibu, Mas. Mohon maaf ini. Iya. Ditinggal ibu udah beberapa tahun. Saya hidup sama adik sama bapak. Perjalanan itu saya menyadari kekesalan, belum bisa membahagiakan orang tua, terutama ibu yang sudah wafat. Kayak gitu. Saya beranjak kerja, berpikir pola masa orang muda gak bisa dapetin apa yang diinginkan. Masa perjalanannya kayak gitu, ngopi, habis ngopi tidur, pulang, mau makan tidur, ngopi, kan gak ada untungnya, Mas. Ya bagi anak muda sekarang ya jangan kayak gitu lah. Oh, berangkat dari situ jenengan merasa bahasanya masa anak muda harus nongkrong ngopi kemudian tidur nanti ngopi ngabisin uang gitu ya. Iya. Seharusnya kita bisa dengan tenaga yang masih muda, dengan pikiran yang masih semangat, mungkin bisa mendapatkan sesuatu hal dengan keringat sendiri. Iya, bener Mas. Ya. Dari itu saya di luar kota maupun kerjanya kan serabutan, Mas. Pertama saya di Teluran, angkat jual beli telur, bongkar telur kayak gitu di Jakarta. Terus keduanya saya di Cikarang 1,5 tahun di proyekan kayak gitu. Pulang udah uang kan di rumah kan, terus uang habis buat beli itu peralatan di rumah habis kan. Nah, terus saya merantau di Solo, Jawa Tengah. Di Solo kerja di swasta kayak di counter kayak gitulah. Counter, Jaga toko gitu. Jaga toko. Ya itu permasalahannya, saya kerja di counter itu udah 3 bulan Mas. Ikut orang lah, ikut orang 3 bulan di situ. Terus pengalaman apa yang Anda dapatkan dari lulus sekolah kemudian langsung merantau dan mungkin pindah-pindah tadi kan kerjanya? Dari angkat telur, kemudian pernah di proyek, kemudian pernah ikut orang di toko. Pengalaman apa yang Anda dapatkan mungkin dari mulai Anda ternyata paling susah ataupun wah ternyata kok ini ya mau nyebut gawe itu yang paling susah apa, kemudian yang paling Anda senang atau bisa jadikan sebuah pegangan menjadi lebih semangat untuk terus tetap melanjutkan hidup, itu apa itu Mas? Gini Mas, dari segi pengalaman saya kerja di luar maupun di dalam itu sangat berkenan sekali Mas. Dapat pengalaman yang di luar orang-orang kerja satu arah ini doang, tapi pengalaman yang berikutnya belum ada. Itu satu kebanggaan buat saya lah, kerja di luar kayak gitu, walaupun menerima gaji sedikit lah ya, kirim ke orang tua, ya kirim buat sekolah adik kayak gitu. Saya mengagumi diri saya sendiri, kenapa saya umur 19 udah keluar kota. Saat itu umur 19 ya saat itu? 19. Kalau boleh tahu nih, dan mungkin apakah masih ingat gaji pertama yang pernah Anda terima itu berapa awal bekerja? 1 bulan 600-700. 600-700 dengan yang angkat telur tadi? Iya. Pertama itu jenengan rasanya bagaimana itu mendapatkan gaji pertama kali atau mendapatkan uang sebanyak itu?
kalau 2019 kan gaji segitu kan udah agak cukup mas. Dalam arti buat makan 1 bulan itu udah agak cukup. Udah nggak cukup? Udah agak cukup. Ya buat makan aja udah agak cukup, apalagi ngirim ke orang tua. Iya ya. Tapi saya menikmati hidup itu mas. Saya ambil ilmunya dari pengusaha itu, dari Jakarta buat pengusaha telur, mau kirim kemana, bongkar di sini, jualnya gimana, per biji, per kilo kayak gitu. Kan yang saya dapat itu ilmunya mas, bukan gajinya sebenarnya. Kalau emang dari gaji kecil, kalau gaji yang gede ya di perusahaan yang gede. Di perusahaan yang gede. Gaji di kantoran. Dari Mas Ari sendiri ketika berkelana dari tempat ke tempat pekerjaan yang lain, hal yang paling membuat sedih, yang paling sedih dan paling sampai saat ini mungkin masih Anda ingat, itu apa? Di Solo mas. Gimana itu mas? Saya pertama kan di rumah disamperin sama teman saya. Ceritanya lagi mau diajak kerja bareng di Solo. Ya. Gak tahu kenapa sampai Solo tak kirain kan itu kalau anak muda sekarang kan ngekos bareng. Ya. Ngekos sama-sama lah. Sampai sana dia ikut neneknya, saya ngekos sendiri. Dari perjalanan itu saya gak ada yang bantu. Tiap pulang ya udah pulang sendiri. Ya teman saya hubungin. Lah dari kesannya sedih saya di situ. Waktu saya uangnya habis. Ya maksudnya kayak anak muda sekarang lah, di tanggal tua kayak itu uangnya habis. Saya paling sedihnya sama teman aku yang ngajak itu. Saya minta air putih 1 botol, katanya nggak ada air putih. Kan cuma 1 botol air putih buat minum. Waktu itu di kosan nggak ada semua, nggak ada uang sepeser pun, nggak ada makanan, nggak ada apa. 1 hari puasa itu saya. Habis itu calling sama temen itu buat nganterin makanan, nggak ada temen, nggak ada yang nganter, nggak ada yang kesannya kayak gini, mau kan berangkat bareng kayak gitu. Nanyain temannya yang satu di kos udah makan apa belum. Kalau teman yang attitude-nya bisa lah buat solidaritas, kita bisa maju berangkat. Soalnya apa mas, saya berangkat bareng, seharusnya kalau pulang bareng kan. Iya. Nggak mungkin berangkat lalu pulang sendiri-sendiri, nggak mungkin. Kenapa waktu itu dia nggak peduli sama sekali sama saya waktu di kosan itu? Apa yang Anda rasakan ketika itu? Sedih mas, nggak ada gimana-gimana, tanya tentang kabarnya teman saya di kosan gimana. Tapi kerjanya bareng nggak itu? Sama, padahal bareng sama, cuma beda shift. Saya pas shift siang, dia shift pagi. Aku telepon sampai beberapa jam, dia nggak angkat sama sekali. Karena apa? Dia peduli dirinya sendiri. Yang temannya diajak dia nggak peduli sama sekali. Itu yang pengalaman paling sedih kayak gitu. Kenapa teman dari kampung ngajak pergi merantau ke deket kayak itu ke Solo kayak gitu. Apa yang Anda ingat ketika dalam posisi sedih itu? Siapa mungkin? Kemudian apa gitu? Yang terpenting itu orang tua mas. Yang ingat-ingat orang tua, walaupun saya gak makan 1 hari gak makan lah. Saya minta teman saya gak dikasih, kasbon sama bosnya gak dikasih. Saya ingat cuman orang tua satu. Saya minta kirim uang buat beli makan ke orang tua. Seharusnya kalau orang kerja itu kan ngasih kan ke orang tua. Ini malah enggak. Saya malah yang minta ke orang tua. Saya heran mas. Kalau saya enggak minta, besok-besoknya lagi saya enggak makan. Habis itu
saya keluar mau resign dan teman saya itu malah nggak bolehin. Kenapa gitu nggak dibolehin? Loh, memang ketika Anda kerja di sana memang bagaimana kondisinya kok sampai bisa nggak ada uang atau nggak bisa makan itu? Maksudnya apa, nggak digaji atau gimana itu? Atau telat? Kan kalau pertama datang kan ya bawa uang secukupnya kalau Mas. Oh, buat saku makan, sendiri. buat di kosan, bayar kos kayak gitu kan. Lah waktu itu tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 25. Saya ingat-ingat. Tanggal 25 kan gajian tanggal 1. Saya udah nggak punya uang sama sekali. Saya minta tolong ke teman saya, tapi teman saya nggak respon sama sekali. Itu yang paling sakit. Padahal itu berangkat bareng. Kecuali saya berangkat sendiri, merantau sendiri, ya itu minta tolong, nggak ditolong nggak apa-apa. Saya berangkat bareng, yang ngajak dia. Saya nggak tanggung jawab gitu ya? Iya, nggak tanggung jawab. Kalau ini Mas, mengenai hal yang paling membuat Anda senang kemudian semangat ketika merantau, satu saja, momentum apa sih yang bisa jenengan, oh iya saya harus tetap berjuang dalam hidup ini karena belum selesai, mungkin itu apa? Bersenangnya Ya, yang paling senang gitu. dalam merantau. Ya, dalam merantau atau dalam pengalaman pekerjaan. Kalau saya pribadi Mas, kalau merantau itu kan jauh dari orang tua, jadi bebas. Mau senakal-nakal apapun, mau ya kayak gitulah, senakal anak muda, mau minum mau apa itu bebas. Karena apa, di luar dari orang tua. Tapi kalau kerja kita konsisten, tetap kerja. Kalau mau libur silahkan libur 1 hari. 1 bulan itu liburnya 2 kali Mas, 2 minggu sekali. Kalau setiap malam minggu ya udah, kalau minum semua. Itu kerja apa itu? Itu waktu kerja di Jakarta, di bangunan kayak Oh, di proyek gitu Iya, ya, proyek. bangun tempat itu. Ya di apartemen. Nah, tadi Anda bilang kalau merantau jauh dengan orang tua itu bebas, kemudian bisa leluasa seenaknya sendiri. Sebenarnya kebebasan apa sih yang bisa membuat senang, kemudian dalam bentuk apa kenakalan itu loh maksudnya? Kok sampai senang gitu? Sebenarnya bagaimana teman-teman menikmati daripada kebebasan itu loh? Katanya tadi sampai minum atau dan lain-lain, gimana itu? Kan pertama satu dapat gajian, Ya. 2 minggu sekali kalau proyekan kan itu dapat gajinya ya lumayan Mas, dibanding ya dengan lainnya lah, lumayan. Kan kalau kita seneng kan kita yang menikmati, bukan orang yang menikmati. Kalau kita mau ke Heaven, mau keluar, mau jalan-jalan, tapi nggak menikmati, apa seneng? Kan kita yang menikmati sendiri. Walaupun kita ya mohon maaf nih kalau nakal sedikit kayak minum, tapi kan sewajarnya. Kalau perempuan itu biasa gitu, bagi orang Brek itu main perempuan, main karaoke kayak gitu sudah biasa. Kalau baginya orang bangunan, kalau baginya orang biasa mah kaget, ngapain gajian buat beli minum, buat karaoke, buat beli kayak gitu. Nah, ini ada yang sedikit menarik. Apa perasaan Anda ketika memang di awal-awal usia muda merantau, kemudian menemukan sebuah sistem daripada kenakalan seperti itulah. Ya. Bagaimana respon Anda menangkap hal itu? Dari yang tadinya belum pernah merantau ketika merantau di Jakarta gitu. Saya pertama kali diajak sama teman saya, itu beda kamu lah, merantau. Awalnya saya takut Mas, jauh dari orang tua. Bagaimana kalau kita sakit, jauh dari orang tua, siapa yang ngerawat? Kalau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Tapi niat hati nurani saya sendiri, saya yakin merantau tidak ada halangan satu apapun. Mantap gitu. Mantap.
tanpa ada kecurigaan tentang apa nanti kecelakaan nanti apa, nggak ada pikiran kayak gitu mas. Yang penting saya niatnya, saya misalnya kerja, habis kerja dapat 5 bulan mas, itu udah rasain. Orang tua juga seneng waktu saya kirim uang walaupun dikit, seneng. Nah waktu itu di sana enaknya apa mas, teman saya yang ini beda lagi dari yang tadi cerita Di Solo, yang ya? di Solo ya, solidaritasnya kuat. Saya nggak makan, nggak punya uang, dibeliin. Saya nggak punya uang, diajak jalan. Beda sama orang yang satunya lagi, teman saya yang waktu ngajak di Solo. Yang saya senang, yang saya banggakan teman seperti itu mas. Walaupun berangkat bareng, saya juga ngirim orang tua, dia juga ngirim orang tua. Cuman solidaritas dalam sahabat itu ada dia. Itu bukan satu orang mas, ada 5 orang. Tapi teman juga saya. dari teman-teman dekat tempat tinggal Anda nggak itu tadi? Enggak, jauh semua. Oh beda malah jauh semua. Jauh semua. Yang 4 orang itu dekat satu kampung, 1 orang sama saya itu beda. Jauh dari kampung semua itu. Nah, kembali lagi ke respon ketika Anda menemui hal kayak mabuk-mabukan, minum, kemudian main perempuan, dan gimana respon Anda pertama kali ketika ada orang merantau? Kaget kah atau sudah terbiasa kah atau Kalau pertama kali sedih kaget kah? mas, kaget. Kagetnya gimana? Ya kagetnya nanti kok diajak di tempat ini, habis minum, kok rasanya kita menikmati kan mas. Minum kan kalau di saya kan udah biasa minum, tapi kan sewajarnya. Namanya orang kalau Jawanya itu buat jamu mas. Ya. Tapi waktu pertama lihat itu saya kaget. Kagetnya apa? Di tempat dunia malam kayak gitu. Ada cewek ya seperti pakaian kayak adik-adik lah. Pakaian maksudnya kalau dalam arti kayak celana pendek. Kan itu sama aja pakaian adik-adik. Iya. Gitu. Lama kelamaan sama dengan teman saya itu habis minum karaoke ya 2 jaman lah. Dia waktu itu wah rasanya kayak gitu. Kalau kita menikmati sendiri-sendiri, kita enak. Pulangnya walaupun 2 kilo loh, jalan kaki loh. Jalan kaki 2 kilo. 2 kilo. Tapi karena memang sudah Niat dari proyek mau besok kan libur, hari Sabtu, Minggu libur, Sabtunya jalan bukan naik motor, jalan kaki 2 kilo. Di tempat itu kita minum bareng, habis minum karaoke bareng, habis itu tidur di sana. Pulang sendiri bingung. Karena kondisi mabuk. Iya. Aku tungguin sampai besok paginya jalan kaki mas. Jalan kaki itu bukan jalan di pinggir jalan gede-gede loh. Jalan utama itu enggak, di desa-desa mas. Lewati kayak sungai kayak gitu. Nyasar. Iya, jalannya emang itu alternatif dia. Oh, alternatif biar cepet gitu. Ya. Kalau lewat jalan raya bisa tambah lama lagi. 4 kiloan. Tambah 4 kiloan. Yang saya senang sekali waktu melewati itu jam 12 malam mas. Kesananya bukan jam 8, jam 9 juga. Enggak takut? Enggak ada begal atau apa? Enggak ada yang ganggu atau apa? Enggak ada. 1 orang bawa palu kok takut kenapa? Bawa apa? Palu. Setiap orang bawa 1 palu? Iya. Kalau ada apa ya udah. Kalau ada yang begal apa ya hajar aja. Kalau ada ada yang terluka maupun ada yang meninggal ya. Kalau kita kan sepakat, teman belum berangkat. Kalau ada apa-apa, ya udah kita solidaritas, kita bantu. Walaupun dia udah nggak ada maupun dia terluka, kita tetap bantu. Kita dari awal jalan kita udah sepakat mas. Jadi ketemu sama begal, ketemu preman apa nggak takut sama sekali. Walaupun setan nggak pernah takut. Tapi pernah ketemu nggak sama begal, terus perampok, pencuri ataupun? Pernah mas, di Jakarta Pusat, di Blok.
Kena nggak? Kena begal nggak? Di Blok M sama Menteng. Itu dekat Monas. Teman saya itu kan pertamanya waktu ngerjain di showroom lah, ada lah di Jakarta Pusat ada showroom mobil. Saya kan malam minggu itu. Biasanya kalau anak muda kan malam minggu sampai subuh baru pulang, jam 3, jam 4 baru pulang. Kan nggak tahu kenapa saya pas nongkrong, saya disamperin sama preman. Kamu sama siapa gitu itu? Saya berempat. Preman itu ada Berapa orang? 6 kalau nggak salah itu. Lebih banyak tetap ya? Iya. Lebih banyak terus. Saya nggak takut mas. Dia ngeluarin 9 samurai. Saya diem aja sama teman saya. Kalau berani pak, ini kalau tangan-tangan preman sama orang proyek ya. Kalau lebih jagonya kekuatannya itu menang orang proyek mas dibandingkan orang preman itu. Preman kan mengandalkan senjata. Kalau orang proyek kan itu tangan kosong maupun pakai senjata is okay, berani-berani aja. Gitu ya. Yang saya tajukan dari orang proyek itu Akhirnya nggak jadi dibegal atau gimana? begal man. Terus? Dia minta HP teman-teman saya. Terus? Cuman saya sama teman dari kampung sebelah itu berdua ngajar dia mas. Ada teman saya yang kena gini samurai, tapi nggak putus. Saya berobatin samurai itu, aku lawan, ketangkap satu preman itu. Yang intinya ya ketuanya apa enggak gitu ya kayak gitu, ketangkap. Saya sikap dari situ, saya minta tolong ke warga yang lewat untuk dipenanganin itu. Iya. Akhirnya rame berarti. Rame itu. Ada mas saya di samurai sama ini pak, ini begal pak. Ditolongin, dia juga nggak tahunya dia anggota polisi. Oh malah anggota polisi Iya. yang kamu samperin terus? Nggak tahu dia waktu lepas dinas kan pakaian biasa. Saya kaget. Oh iya ya udah, saya bergol aja ini. Saya laporin di Jakarta Pusat di Polres kayak gitu. Ya alhamdulillah ada yang terluka, ada pak ini di samurai teman saya dilarikan ke puskesmas yang terdekat. Gitu. Berarti banyak pengalaman ya tadi, banyak pengalaman dari Segi luarnya banyak pengalaman. Kalau segi dalamnya nanti saya bahas lagi. Ya. Ceritanya. Nah, ini biar makin asik ngobrol kita. Ini bisa sambil kita rokok dulu, kemudian ini disediakan kopi tadi oleh teman-teman Gus Durian ini biar enak. Monggo. Setelah sekian lama tadi perjalanan merantau, menapaki kaki di beberapa tempat dan pekerjaan dari satu kota ke kota lain dari waktu ke waktu. Yang perlu saya tanyakan, kok Anda bisa kenal dengan teman-teman Gus Durian itu gimana ceritanya? Salah satunya gini mas, waktu saya di luar di Jakarta, dia nolong saya mas, nggak tahu dia orang seperti orang biasa, tapi mas pikirannya itu di luar nalar kita lah. Padahal baru kenal Ya. di simpang jalan waktu dia beli nasi goreng, saya sendirian, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, teman saya di dalam semua. Saya disamperin sama dia, ditanyain, mas orang mana? Saya jawab, saya asli Jawa pak, cuman saya tinggal di Sumatera, pindah kayak gitu. Ini mau balik ke Jawa lagi nggak mas? Ya kemungkinan balik ke Jawa lagi. Saya keluarga saya kan di Jawa semua. Saya di Sumatera itu ikut nenek. Ya udah mas, gini aja. Mas tahu Presiden Gus Dur itu? Iya tahu. Ya gini mas, saya kan dari mahasiswa untuk
membentuk organisasi di Jawa Tengah. Organisasi untuk apa itu, Pak? Kan saya dari luar kan nggak tahu organisasi Gus Dur itu apa dan segi apa, kan nggak tahu, namanya bukan anak orang kuliah kan, ditanya agak bingung kan. Yang ditakutin sama saya kan itu apa, orang mau ajak itu apa gini, nanti nggak jelas apa gimana ya. Terus saya mendalami, dia tanya terus, kalau Mas mau balik ke Jawa nanti pulang sama saya kenalin di organisasi di Gus Durian. Biar apa, Mas? Biar kedepannya Mas bisa jalanin apa sebagaimana kehidupan yang sebenarnya itu. Kalau menurut Durian itu. Saya dari Jakarta pulang 2020 pulang, kenal sama itu, pulang dikenalin di forum Gus Durian semua itu. Dan enaknya di forum Gus Durian itu persaudaraannya itu kuat, Mas. Mau apa, kita bangun tidur mau makan semua. Nggak ada yang makan satu-satu di luar, makan satu, nggak ada. Kalau mau makan ya udah makan semua. Habis itu diskusi putar bareng kayak gitu, tentang belajar di Gus Durian seperti apa, hikmahnya kayak apa, jalannya kayak gimana. Enak itu. Yang lebih enaknya tidur udah gak ada yang ngewel, Masnya tidur dimanapun, yang penting di forum Gus Durian bebas. Bebas. Iya, bebas. Di Wisma Sekretariat Gus Durian Grobogan ini bebas. Enaknya di situ. Nah, dari situ saya melanjutkan pemikiran daripada saya ini dari pemikiran saya, banyak yang nawarin kuliah beasiswa kayak gitu di swasta maupun di negeri. Saya nggak mau, Mas. Kenapa? Itu ada sebabnya. Apa itu? Karena saya itu udah dari awal saya itu pekerja, dimasukin mau kuliah itu pikirannya udah gak konsen, mau ya udah 1 hari 2 hari nanggepin lah, habis itu 3 hari 4 lagi nggak bisa lagi. Karena apa? Saya di pikirannya bukan di organisasi lagi, di kehidupan, memikir keluarga dan segalanya. Kalau dipikirin organisasi emang baik, dari organisasi Gus Durian itu emang baik, mahasiswa dan segalanya kenal satu sama lain, kenal apa kayak itu baik sama sekali. Cuman yang disayangkan saya nggak bisa berpikiran untuk masuk ke mahasiswa maupun kuliah gitu. Kuliah. Tapi tetap bagaimana perasaan Anda ketika diterima, merasa diterima nggak ketika di Gus Durian, merasa diterima nggak? Merasa diterima. Diterima. Meskipun di Gus Durian sendiri kan tidak harus mahasiswa, banyak yang bekerja, kemudian tidak terikat dengan apa pekerjaanmu, kemudian seberapa tinggi jenjang pendidikan, ya kan? Apalagi nek ngomong agama kan nggak hanya Islam, bahkan itu bagaimana itu perasaannya? Ya, pertama saya senang sekali karena bisa menerima saya di Wisma Sekretariat Gus Durian Grobogan ini. Saya ya senang sekali lah. Dengan kekonyolan mungkin atau kenakalan daripada teman-teman juga mungkin ya? Iya, ada kelucuan diri sendiri, kelucuan dari orang, teman-teman dan segalanya, buat kita dari pemikirannya, dari mikir di luar organisasi, pikir ya pekerjaan, mikir dan lain, mikir orang tua, itu ada hiburannya di sini, Mas. Nggak harus ini pikiran, nggak harus organisasi terus, enggak. Itu bahas yang lain, ya satu sama lain buat pelajaran lah, biar ada masukan besok ke depannya ini gimana.
ini anak Antoan ini gimana kayak gitu. Bisa sharing-sharing ya. Sharing-sharing biasa gitu. Sejak kapan jenengan mulai akrab dengan kawan-kawan Gus Durian? Selain daripada tadi ketemu beberapa teman-teman Gus Durian di perantauan, khususnya di Gerobogan, sejak kapan mungkin mulai akrab? Ya sejak 2022 gitu. 2022 ya? Awal 2022 mulai dekat dengan teman-teman kawan Gus Durian. waktu pertama saya baru datang itu yang paling saya senang itu bisa membantu saya dalam segi ya pekerjaan lah. Walaupun saya komuter tidak bisa maupun ya bisa-bisa, cuman saya diajarin sama teman-teman yang mahasiswa itu yang ikut Gus Durian jadi bisa kayak gitu. Sebelumnya saya nggak bisa komputer sama sekali, nggak bisa. Jadi sebelum Anda pegang komputer dulu nggak bisa? Nggak bisa sama sekali. Walaupun saya lulus SMA nggak bisa. Oh itu. Saya nggak punya tekatan buat kerja di kantor, nggak punya. Yang tekatin saya malah kerja. Pertama kali saya niat mau kerja namanya abot. Cara wong Jawa niku anu Mas. Saabot-abote kerja. Aku pengen ngrasake kuwi sing kerja paling abot ki opo. Kan dipandang orang Jawa itu kan kerja paling berat itu kan bangunan. Proyek itu tadi. Iya. Di Jawa itu, di luar Jawa itu pasti ada orang kerja di bangunan. Pastinya itu orang Jawa itu. Dimanapun pasti ada orang Jawa kalau kerja. Terlebih-lebih Gerobogan ya, sampai ke luar negeri untuk bangun di Mekah sana kan bangun. Kan ada lagi itu waktu apa? Kayak di Mekah, kayak di Jepang, kayak ada organisasi kan. Perantauan ya Pak, perantauan gitu. Iya. Nah, kemudian ini mungkin nilai apa sih yang bisa Anda ambil daripada komunitas Gus Durian yang paling Anda suka kemudian Anda nyaman? Nilai apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dari 9 nilai itu atau jenengan bisa mengambil sendiri selama bersama teman-teman Gus Durian atau di dalam komunitas Gus Durian. Saya nilainya itu persaudaraannya, Mas. Persaudaraan Dan kemanusiaannya. Soalnya saya dari awal kerja maupun dari kecil saya belum bisa apa-apa. Jadi aku tahu bagaimana masuk di Gus Durian ini. Jadi kenal kemanusiaan seperti apa, keadilan seperti apa, kayak gitu. Persaudaraan bagaimana. Jadi juga tahu Mas, sebelum saya beranjak masuk di Gus Durian, saya belum pernah tahu itu keadilan kayak apa, intinya maknanya kayak apa, belum ngerti lah. Nah, saya berterima kasih kepada Wisma Sekretariat Gus Durian Gerobogan. Saya bergabung di sini, sangat berterima kasih lah. Saya mengenal tentang kehidupan yang sebenarnya kayak apa. Saya mengajarkan kayak gitulah, tukar ilmu Mas, kalau dari bahasanya. Nah kemudian gambaran ke depan Anda mungkin mengenai komunitas Gus Durian harus seperti apa gitu? Dari komunitas atau dari Anda pribadi pengen bagaimana di Gus Durian nanti? Kalau saya pribadi, kedepannya semoga Gus Durian tambah anggotanya, tambah maju, tambah membantu masyarakat yang mohon maaf nih tidak mampu kayak gitu, entah dari sembako maupun apa. Kita walaupun dia jarak jauh, bagaimana cara bisa dia mendapatkan sembako itu. Dan
ada bencana-bencana kayak banjir, kayak apalah kerusakan apa gitu, seharusnya organisasi Gus Durian itu harus maju Mas, bisa membantu yang kita lihat rakyat-rakyatnya banjiran sampai nggak bisa tidur di mana-mana, itu harus bisa membantu. Ya kebetulan kemarin kan dari Gus Durian sendiri kan ada Gus Durian Peduli. Nah itu Iya. sudah beberapa kali juga turun ketika banjir, terkena bencana kayak kebakaran ataupun advokasi lah membantu masyarakat Iya. gitu. Itu. Kalau harapan Anda pribadi, maksudnya Anda ingin seperti apa? Ingin ketika Anda sudah bergabung di komunitas Gus Durian, ingin mengambil peran apa gitu nantinya ke depan? Kalau perannya Lewat bakat mungkin. ya, kalau saya mah lewat bakatnya dari segi musik Mas. Kalau segi dan lain-lain saya kurang paham. Ya bisa ngelakuin, cuman saya kurang paham. Kalau saya dari segi musik, insya Allah saya bisa mendalami semua itu, segi musik kayak apa, gitar contohnya, kayak drum, kayak gitu bisa. Besok kedepannya kalau ya punya rezeki sedikit, nanti kita bisa buat band sendiri lah, walaupun kecil-kecilan. Iya. Oke, terima kasih daripada Mas Ari. Sebelum podcast ini kita tutup karena kita sudah banyak ngobrol dari tadi ya. Mungkin bisa memberikan kata penutup dan pesan kepada teman-teman semua baik Gus Durian maupun yang belum pernah singgah di komunitas Gus Durian. Silakan, mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman. Intinya kayak gitu, semangat, jangan pantang menyerah. Gus Durian Grobogan ini bukan organisasi yang abal-abal menurut orang data, itu organisasi sangat luar biasa, karena ilmu Gus Durian itu lebih penting daripada ilmu dari perkantoran, dari apa, itu lebih penting ilmu Gus Durian. Karena ada 9 nilai kan, Ya, nilai itu ada 9. Yang penting jangan terobsesi sama yang lain. Kalau teman-teman bisa bergabung dengan Gus Durian, bergabunglah. Nanti bisa ambil hikmahnya dan persaudaraannya, keadilannya sebagaimana, itu bisa. Kalau bisa gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Iya, sama-sama Mas. Atas waktunya kali ini sudah memberikan banyak pencerahan ataupun daripada pengalaman Anda kepada saya khususnya dan juga teman-teman dimanapun berada. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam podcast Gus Durian Grobogan nantinya ya. Ya, alhamdulillah bisa. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.